Jadi fosil ini yang ditemukan yang di situs bumi itu tersebar di beberapa titik yang ada di wilayah Bumiayu Tonjong Bantar Kawung yang masuk dalam satu nama itu situs Bumiayu. Itu kita menemukan enggak dalam satu titik, bahkan satu kecamatan pun itu kita menemukannya itu dari beberapa aliran sungai. Contoh Kali Gintung kita banyak menemukan misalnya gigi gajah, terutama yang lebih mempunyai nilai budaya adalah artefak-artefak yang digunakan oleh manusia pada zaman yang di Kalibodas ditemukan bonggol. Jadi bonggol itu kayak istilahnya kayak sambungan, itu adalah tulang pinggul. Di mana ada alat itu pasti ada manusianya, pasti ada yang membuatnya ya kan dan memakainya. Tapi kebetulan yang ada di situs bumi itu sementara ditemukannya antara emang artefak itu nggak satu titik, setiap aliran itu ada ditemukan. Cuman yang terbanyak ditemukan adalah antara Kali Gintung dan Cisaat, dan untuk wilayah Kecamatan Bumi ditemukan juga, dan kebetulan yang ketemuan bonggolnya itu adalah di Kecamatan Bumi di Kalibodas. Nah, di sini yang lebih banyak ditemukan adalah hewan-hewan darat, hewan laut, alat artefak itu, dan fosil-fosil dari kayu. Jadi pertamanya kita pun untuk memberikan satu pemahaman ke masyarakat tentang fosil itu agak berat juga. Jujur ya, tidak semudah orang membayangkan. Karena untuk memperkenalkan dan agar mereka peduli itu nggak mudah, jujur aja. Kadang orang itu kan kadang secara dari pola pikirnya kan kadang belum nyampe. Setelah ditemukannya beberapa fosil dan kita lapor kepada ahlinya, kepada tim ekskavasi, tim peneliti. Setelah mereka datang melakukan ekskavasi, mereka tahu ternyata ini benar-benar barang yang bisa dijadikan sejarah untuk edukasi lah ya kan, pembelajaran bagi semua yang ingin mempelajari tentang sejarah. Oh tidak, itu dengan spontanitas individunya pelestarisme itu. Jadi kita ketika begini, kita santai, coba kita iseng. Jadi tergantung mood kita juga lah. Tidak ada agenda, yuk besok kesini, enggak. Kalau di bawah tim ahli, emang kita lapor ke ahlinya. Mereka tim dari kayak Balar Jogja dan Sangiran datang, baru kita punya agenda resmi itu loh, untuk pelaksanaan ekskavasi, penelitian, pengamanan itu. Ibaratnya sih di sini kan dari penemuan sampai dengan adanya penempatan ini ya kan, kita itu jadi udah benar-benar kedatangan dari beberapa peneliti itu bukan dari satu titik ya Pak, dari beberapa unsur udah datang, bahkan dari seorang prof dari Prancis pun sudah hanya untuk meneliti fosil-fosil yang ada di sini, dan di samping itu mereka bertanya juga, ini cara pengambilannya benar-benar ada yang secara prosedural, ada juga yang secara pengamanan biasa yang masyarakat di kala penelitian, ekskavasi belajar. Saya sebagai penemu dan pelestari harus mengetahui sedikit banyaknya tentang. Saya mulai perjalanan itu jadi sekitar 2015 itu mulai aktif kita mengumpulkan, saya dan rekan-rekan, dan kita sampai ya menjelang adanya COVID pandemi itulah kita mulai udah kurang aktif. Mungkin Pak Nasikin lebih lama lagi ya Pak Nasikin ya, untuk proses menemukan fosil sebelum tahun 2015-an. Pertama itu kan tahun 2013. Nah, iya. Kita nggak punya itu, terus kita punya agendanya sebenarnya enggak. Kemudian dari dinasnya apakah mengetahui jika hasil temuan ini itu disimpan oleh individu dan tidak dimasukkan atau tidak dikumpulkan pada dinasnya? Jadi dari dinas sendiri tahu semua fosil itu masih disimpan oleh individu si pelestari masing-masing. Itu dari pemerintah. Udah sedia wadah tapi belum layak untuk ditempatin oleh fosil-fosil itu tingkat keamanannya, karena masih dalam pembenahan semuanya itu, dan mereka tahu bahwa itu udah mempunyai keyakinan bahwa aman di situs itu. Karena apa? Jangankan mau macam-macam yang belum ketemu aja dicari gitu ya. Jadi mereka semua udah tahu
Jadi untuk Kabupaten Bojonegoro sudah membuat satu museum. Titiknya di Kelurahan Wilayah Timur, posisinya di Perdukuhan Kalibojo, di Tanah Kota. Cuman sekarang tinggal bangunan pendukungnya pendukung seperti musola dan MCK memang belum, jadi tinggal perapihan dan kelengkapan lah itu. Jadi masih sementara disimpan di Sipersari. Jadi kita itu sebenarnya itu karena kita pun sebagai rakyat yang merasa punya bapak dan punya ibu ya kan ya tetap karena ini adalah satu sejarah punya negara lah ya mungkin kita nggak bisa terlalu kuat untuk mempertahankan, nggak mungkin dalam segini banyak itu akan lari ke sana semua karena secara penampungan pun tetap hanya contoh kita mempunyai gigi gajah dua, satu di bawah sana, satu tetap di karena di sana hanya satu percontohannya lah ya. Kita nggak mungkin bisa merasa oh jangan karena semua pun udah diakui negara. Jadi emang kalau khusus tindakan seperti itu belum ada dari dinas. Ya kan? Cuman kita selalu mendapat satu pantauan itu justru dari BPSMP Sangiran. Karena yang menangani dari awal itu oleh BPSMP Sangiran dan didukung oleh dinas kabupaten itu. Kalau dari itu, ya mohon maaf, sepengetahuan saya untuk warga sini yang saya tahu saya sebagai penelitian pelestari dan mungkin masyarakat yang pun kalau lari ke arah situ nggak ada. Tapi kalau entah orang luar yang datang ke sini hanya untuk itu, saya nggak tahu. Soalnya tanpa sepengetahuan saya mungkin ada, ya tetap ada mungkin orang datang. Tapi kalau untuk warga sini, insya Allah semua itu akan bertanggung jawab. Apalagi sekarang udah tahu bahwa ini adalah sejarah. Dari Sangiran itu berbagai macam. Semua yang namanya fosil itu udah terrealisasi oleh BPSMP Sangiran dari Badan Jogja untuk manusianya. Kalau untuk fosil-fosil hewan, nah itu semua terrealisasi oleh BPSMP Sangiran dan bahkan secara pengambilan itu ekstraksi dengan tim BPSMP Sangiran. Contoh barang yang dilakukan dengan ekskavasi mana? Ini gigi. Ini gigi kepala gajah masih ada giginya. Ini gajah yang tahapan ketiga, ini lepas. Karena ini gajah itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu sinomastodon, yang kedua stegodon. Itu antar yang membedakan itu gigi. Contoh kita sekarang langsung memberikan contoh fisik aja ya. Iya, ambilkan contoh. Ini contoh lah. Ini gigi stegodon. Antara gigi ini dengan gigi ini akan berbeda. Ini lepas, ini stegodon. Jadi kita karena sudah bekerja sama dengan BPSMP Sangiran, kita tidak bisa memberikan label sendiri. Tetap yang memberikan itu adalah BPSMP Sangiran. Yang mengetahui usia dan macam namanya, ini hewan apa, beliau-beliau ini. Kita hanya mencatat tanggal penemuan, titik penemuan. Jadi untuk mengetahui ini barang ini dengan usia sekian, mereka itu ya. Kita hanya tahu menemukan dan sedikit mempelajari dari mereka itu tentang ilmunya dan nama-namanya. Satu alat yang digunakan oleh manusia pada zaman dulu, oleh manusia purba untuk mencari mangsa, ya kan, atau menyiasat hasil buruannya menggunakan batu. Inilah contoh. Ini adalah alat yang disebut kapak perimbas. Ini alat-alat juga. Apa perbedaannya antara alat dengan batu ya? Itu bedanya. Kalau yang namanya seperti itu, dia mempunyai mirip satu kayak semacam dibentuk mas, beda dengan pecahan alam. Akan seperti itu membedakannya antara artefak. Jadi kalau bahannya sama kayak ini maksudnya berarti dalam kategori bahan artefak. Berarti batunya sama, cuman bedanya kalau artefak yang sudah dibentuk oleh manusia pada zaman. Cuman kebetulan contoh artefak yang dari tulang di sini nggak ada ya kan? Yang dari tulang banyak juga. Sistemnya sistem kayak tumbak. Jadi tulang bulat tapi ujungnya itu kayak dibikin runsi itu. Nah, itu alat juga untuk menyiasat hasil buruannya. Nah ini contoh membunuh mangsanya oleh si manusia. Ini kayu, bahan dari kayu biasa. Jadi ini udah ada pegangannya ya kan. Untuk dulu di kala itu karena sekarang sekarang udah banyak benturan mungkin di kala ini dulunya kan ini tajam. Ini jadi semacam kayak pedangnya mungkin tapi nggak rapih. Ini salah satu contoh dari kayu. Jadi ini namanya giginya gigi macam-macam, dari gigi kerbau, gigi sapi, ya kan, gigi banteng,
Ada bahkan gigi rusanya mana Kang? Ini ya Kang. Nah ini gigi rusa, ini gigi rusa nih. Nah ini gigi rusa, ada gigi babi. Nah ini tanduk rusa itu macam. Tanduk. Ini tanduk rusa juga. Itu semua yang memberikan satu label identifikasian adalah tim BPS SMP Sangiran. Mereka yang berhak dan sudah emang ahlinya. Ini gigi stegodon. Antara gigi ini dengan gigi ini akan berbeda. Ini elepas, ini stegodon. Kawanan buaya rawa. Jadi bukan rawa. Nah ini ada kalau buaya rawa ini giginya. Ini Daniel nih. Menyusuri sungai. Jadi di sini belum dibikin itu ya Pak, apa pariwisata seteraktif. Arena susur sungai gitu ya. Apa masih? Kami sih sudah. Untuk paket wisata juga. Sini. Persen perjalanan. 25% guys. 25%. 25%. Ya. Tukang angkot ngapain di sini? Kita sudah punya tongkat. Mau cari tongkat lah. Kok jalan. Tut nang sumuk guys. Panas. Penggambaran usia purbakalannya memang ngacunya adalah ngacu di Kaligaga ya. Untuk lapisan tanah tetap yang sudah banyak penelitian adalah di Sungai Kaligaga. Tetap temuan di Kali Gintung, di Kali Sat biasanya relatif mengambil perhitungan dari temuan di Kali Glagah untuk lapisan tanah. Iya, tolak ukurnya itu jadi hitungan relatif. Iya. Misalnya di sana sudah pernah ditemukan jenis tulang apa, kok di sini ditemukan fosil sejenis, Kemungkinan masih ada hubungannya. usianya Usianya iya usianya seperti itu iya. Monggo untuk lebih jelasnya Pak Wahid Mas Rodik yang selaku stegodon Mayoritas elepas. elepas. Untuk ekskavasi resmi yang dilakukan oleh Sangiran di titik mana? Itu titik Kali Gintung. Dekat Gunung Tugel, tetap di aliran sungai ini. Berarti ada ekskavasi resmi dari Balai Sangiran. Ada berapa titik? Satu titik. Temuannya apa? Sapi, kepala sapi. Yang di areal sawahnya Mas Sunar. Kepala sapi. Itu sedikit untuk informasi temuan purbakala yang ada di aliran Kali Gintung. Iya, aliran Kali Gintung. Dan kalau bisa apakah masih ada untuk in situ yang ada, cuma intinya berarti fosil yang masih terkubur lah ya, terkubur ya. Dia udah terbawa arus, cuman dia tertimbun kembali oleh lumpur-lumpur itu, hanya dia masih bertahan di situ. Sedikit saya tambahkan, antara Kali Gintung dengan desa itu sebenarnya hanya terhalang oleh satu bukit. Nah, dari sini itu bukit itu nampak, itu namanya Bukit Gunung Tugel. Karena di sebelah bukit itulah letaknya Kali Cisaat. Nah iya, ini Mas makanya itu ya. jadi seolah Gunung Tugel berarti Kali Gintung alirannya ke sini, Kali Sat Oh, berlawanan arah lah ya. Iya. jadi satu titik itu arahnya itu Berlawanan. berpisah. Untuk aliran sungainya berlawanan. Pokoknya di areal ini berarti ya, iya. Yang kita curigai seperti itu. Memang proses pemosilannya belum sempurna ya. Tapi yang ini sudah benar-benar membatu. Kalau yang ini, tapi kan serat kayunya masih kelihatan. Dulu sih untuk fosil kayu sangat banyak. Ya. Tapi lambat laun setiap ada kunjungan kadang Hilang.
taruhlah 1 X, ada yang ngambil airnya ya. Tahan dulu coba ya. Padahal nggak Bapak. Mana berhenti dulu Mbak. As. Baik. Oke. Sini. Tuh. Itu tuh sih. Waduh, gitu. Ya. Waduh, Oke. waduh, tanduk. Tanduk kok. Ya ora oli. Dengan itu sih. Di kue fokus nengarin kue. Nih, Ya, saya tanduk kerbau. berarti sih awas mulai. Berarti Ini yang kesebut masih in situ. itu Dia masih berarti benar-benar menempel di tempat dinding ya. Cuma tadi Karena kita pelestari punya keraguan juga. apa agak ragu ini kayu, tapi setelah diambil Ternyata dia ini tanduk. Ya itu. untuk pembuktian secara kasat mata ini kalau tanduk kan tetap dalamnya itu kan mestinya Ada bolongnya. iya ada bolongnya, dan ini sudah terisi sedimen material ya. Aku mengaku aku tua. Ngapain nunduk ya? Kalau tulang biasa enggak ini hampir larinya ke arah kepala juga ya, ini ber ya. Ada laut kan Tapi susum lepasan tulang biasanya. Jadi tulang panjang ya. Nah, tapi ininya kok melebarnya itu ya. Bagian apa? itu jelas fosil, tapi seratnya di sini permukaannya lebih halus ya. Tapi kalau fosil temuan yang fosil hewan ini misalnya kepala kerbau atau apa, seratnya kasar. Kalau yang temuannya Mas Wahid yang barusan tadi ini seratnya lebih halus. Di samping itu ini kita posisi bentuk kita belum bisa memprediksi apa. Di sini ini ada kayak yang ini kita bisa belum memprediksi. Kalau ini jelas kayaknya pecahan kepala. Ini udah kebaca. Ini kita belum ini misalnya Pak. Ini lebar sebenarnya ini kan ada titik-titik. Nah, dan ini sebenarnya besar tapi ini ada tulang kecilnya gitu loh yang patah. Ini aku belum bisa memprediksi bagian apa ya itu. Hipotesis awal itu apa Pak? Tebakan awal itu apa kira-kira? Yang mana? Yang itu yang baru saya nemu itu. Belum bisa. Belum bisa ya. Ini saya justru larinya mungkin bisa bagian dari buaya ini. Buaya mungkin. Iya. Buaya rawa loh ini ya. Bukan buaya darat. Darat itu apa? Kayaknya buaya sini ini. Buaya. Dalam prediksi sementara kita hanya meraba lah. Kelihatan buayanya dari mana Pak? Itu Tulangnya beda, Mbak. tulangnya beda. Mukanya sendiri kelihatan. Dari omongannya. Iya. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your Terus eyes, Bumi Ayu, Kampung Purba, luar biasa. STI UIN Saizu, jaya, jaya, jaya. how I'm gonna be
kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes